Baik, itu tadi dia beberapa analisis secara makro begitu, dan dampaknya terhadap, pasar global. Kita akan ke, saham-saham yang Anda saham-saham yang Anda rekomendasikan pada kesempatan pagi ini. Di antaranya ada Era, kemudian juga ada Telkom, Gudang Garam, dan juga ada JPFA. Semuanya direkomendasikan buy on weakness. Untuk Era, supportnya di 470, resistance di 505. Sementara itu untuk Telkom supportnya di 3.850 dan resistance di 4.060. Sementara Gudang Garam di resistance di 30.125, supportnya di 27.300, JPFA support di 1.215 dan resistance di 1.310. Kita ke Era terlebih dahulu, Mas Raka. Seperti apa analisisnya? Oke, kalau kita lihat memang era ini kalau secara teknikal ya, ini memang berada dalam kondisi yang cukup baik. Di samping dari sisi teknikalnya juga yang dekat dengan level supportnya, ini juga era saya yakin masih memiliki fundamental yang bagus ya, terlepas dari penurunan dari margin pada kuartal 1 kemarin. Melihat adanya volume penjualan HP ataupun gadget yang diestimasikan akan mulai rebound pada tahun depan, sehingga hal ini akan menjadi catalyst positif pertama untuk Era. Selain itu juga Era Jaya ini menggencarkan di mana mereka melakukan diversifikasi usaha hingga ke active lifestyle, beauty and wellness, dan juga yang lainnya begitu. Sehingga hal ini diversifikasi dari usaha tersebut ini masih jadi suatu hal yang positif tentunya untuk Era kedepannya begitu. Baik, level terakhir ada di 482, sementara supportnya yang Anda lihat akan ada di 470. Dan kalau kita lihat pergerakannya ataupun mungkin tren pergerakan dari Era sendiri satu minggu ini sudah melemah 0,82%, secara bulanan sudah melemah 1,63% dan 3 bulanan melemah 4,55%. Secara teknikal masih ada chance untuk terkoreksi dalam waktu dekat, Mas Raka, mengingat ini jaraknya sudah cukup dekat lah ya, level terakhir ke level support yang Anda rekomendasikan. Iya, untuk kalau kita lihat memang secara teknikal ya, ini secara short term-nya ini masih ada potensi untuk rebound tentunya ke level resisten terdekatnya. Dan hal ini memang didukung oleh beberapa dari indikator baik itu MACD dan juga yang lainnya begitu, Mas. Oke, baik, ada hal-hal ataupun indikator fundamental lain yang menarik untuk dicermati dari Era sendiri sehingga kemudian ini menarik untuk bisa dikoleksi dalam waktu panjang, Mas Raka? Oke, kalau kita lihat memang di volume penjualan gadget di kuartal 1 itu penurunannya lebih rendah, masih di bawah mid-low single digit dibandingkan pada kuartal sebelumnya di tahun 2020 ini memang cukup parah karena memang tahun kemarin ini ada shortage dari produsen dari chip itu sendiri. Namun kita lihat dengan kenaikan dari minimum wage ya ataupun UMR dan juga memang purchasing power yang masih kuat khususnya untuk range level gadget di atas 2 hingga 3 juta ke atas begitu ya. Tentu hal ini akan menjadi strategi untuk era kedepannya agar lebih mempercantik untuk produk mix-nya, sehingga hal ini dapat mendorong ataupun menjadi revenue stream yang lebih solid ke depannya begitu. Baik, itu tadi Era ya. Sementara kalau Anda rekomendasikan Bionegra sejauh ini untuk Era hanya jangka pendek saja? Iya, untuk era hanya jangka Baik, pendek saja. berikutnya Telkom. Oke, untuk Telkom memang kita lihat secara teknikal juga ini juga dekat dengan level supportnya ya, dan juga memang ada beberapa corporate action nantinya yang kita nantikan di mana ada spin off dari IndiHome yang memang diharapkan dapat meningkatkan revenue dari Telkom itu sendiri, Mas. Oke, baik, pendek saja atau juga jangka panjang untuk Telkom? Untuk Telkom ini kita pendek ke medium ya, Mas. Mhm. Telkom. Oke, level terakhir di 3950, supportnya di 3850. Ada chance untuk bisa mencapai support yang Anda rekomendasikan dalam waktu dekat? Tidak ada, saya lebih cenderung untuk rebound ya untuk Telkom. Oke, baik, dengan resistance di 4060. Berikutnya ada Gudang Garam, seperti apa? Ya, memang gudang garam nanti dalam waktu dekat ini ada semacam RUPS dan memang diharapkan untuk pembagian dividen ini bisa
masih lebih solid walaupun ada penurunan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2022 kemarin. Namun kalau kita lihat dengan kenaikan cukai yang memang sudah dapat diprediksi ya hingga tahun depan, tentunya hal ini akan membuat suatu kepastian bagi produsen rokok tentunya dalam menaikkan ASP-nya. Walaupun hal tersebut akan mengoffset dari penurunan penjualan volumenya gitu, Mas. Apa yang dicermati dari GGRM oleh investor mengingat sentimen cukai ini memang menjadi sebuah sentimen yang sangat-sangat matters dan juga betul-betul memberikan dampak signifikan terhadap sektor-sektor berbasis rokok gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya selama kumulatif di 3 bulan, 1 bulan dan juga 1 minggu, bahkan hari ini juga dibuka menguat. Apa yang dicermati oleh investor soal GGRM ini? Oke, kalau kita lihat secara year to date ini, di mana kalau saya bandingkan dengan perusahaan rokok lainnya ini untuk gudang garam ini lebih agresif dalam menaikkan rokoknya dan di mana setelah saya hitung ini margin ataupun yield yang ditawarkan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga hal ini menjadi harapan agar nantinya margin bisa ekspansi. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kalau kita lihat secara periode ya, di mana election pada tahun 2014-2019 ini memang volume dari gudang garam ini cenderung lebih melesat dibandingkan dengan kompetitornya, di mana memang marketnya itu sendiri masih sangat besar ya untuk SKM. Nah, ditambah nantinya ada election, diharapkan memang volume penjualan yang masih cenderung untuk flat, serta dari kenaikan harga ESP-nya ini diharapkan bisa menjadi key driver untuk gudang garam. Gitu. Baik, ada masih satu sampilan yang belum dibahas JPFA, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Raka Juniko, Research Analyst MNC Sekuritas. Mas Raka, JPFA, rekomendasi buy on weakness, analisis lengkapnya seperti apa? Oke, memang kenapa buy on weakness karena memang tengah menguji resisten ya. Namun dalam waktu jangka dekat, karena kalau kita lihat kemarin ini Java memang pada kuartal 1 ini performanya cukup worse ya, karena memang mencatatkan rugi. Namun rugi tersebut ini dikarenakan memang dari harga jual broiler dan juga DOC-nya ini memang masih rendah. Namun kalau saya perhatikan di mana pada bulan Mei hingga Juni ini harga broiler cenderung menguat hingga rebound cukup signifikan, sehingga hal ini tentu akan menjadi harapan tentunya untuk di kuartal 2 nanti ini untuk Java ini bisa mencatatkan hasil yang positif. Selain itu juga kalau kita lihat di mana di bulan Juni ini ada libur yang cukup panjang juga dan juga dari adanya libur di kegiatan persekolahan gitu, sehingga hal ini tentu akan meningkatkan traffic masyarakat juga tentunya kepada aktivitas di luar terutama di Horeca sana, di mana hal ini akan menjadi driver bagi volume begitu. Selanjutnya juga di mana pada awal bulan Juni ini di mana gaji ke-13 PNS ini juga sudah turun gitu, sehingga memang dari purchasing power sendiri ini bisa diharapkan akan tetap solid gitu, Mas. Baik, jarak antara support dan juga resistance yang Anda rekomendasikan pagi hari ini cukup dekat, hanya direkomendasikan untuk jangka pendek saja atau ada alasan JPFA dikoleksi di jangka panjang, Mas Raka? Untuk Java ini masih koleksinya bisa jangka panjang ya, karena sangat undemanding valuation juga kalau kita bandingkan dengan peers-nya begitu. Oke, target sampai akhir tahun untuk JPFA di level berapa? Saya di 1.500, Mas. 1.500? Oke, baik. Itu tadi saham-saham yang direkomendasikan ada ERA, kemudian juga ada Telkom, Gudang Garam, dan juga JPFA. Semuanya direkomendasikan buy on weakness dan kita akan simak terlebih dahulu update dari pembukaan IHSG di hari ini, pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Sejauh ini saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada RELF, PNLF, Homi, dan juga Sage. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah BTPS, Jawa, Cevin, dan juga Arto. Kemudian Saratoga juga masuk ke dalam jajaran top loser. Sementara itu untuk IHSG hari ini ataupun saat ini bergerak menguat di level 6.655,942, menguat 0,06%.
Baik, analisisnya untuk IHSG, Mas Raka, di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini dan proyeksinya at least sampai penutupan perdagangan sesi 2 di sore hari nanti seperti apa? Oke, kami melihat untuk proyeksi dari ISG untuk pada akhir pekan ini masih akan mencoba untuk rebound ya. Tentunya didukung dari Wall Street sendiri, di mana mayoritas bursanya itu masih hijau. Dan memang investor diharapkan memang merespon positif keputusan dari Bank Indonesia untuk basic kondisi politik kemarin, dan serta bauran kebijakan Bank Indonesia ke depannya untuk tetap mengenjot laju pertumbuhan lewat likuiditas. Oke, sektor yang harus diwaspadai mengingat net sell mungkin masih akan terjadi, Mas Raka? Oke, mungkin untuk beberapa sektor yang perlu untuk dilihat dahulu ya. Ada mungkin dari mining dulu terlebih dahulu, Mas. Untuk mining, industri, dan beberapa dari teknologi. Baik, oke. Itu tadi dia beberapa analisis terkait dengan pembukaan IHSG dan juga saham-saham pilihan pagi hari ini. Mas Raka, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa.